bride yang kesiangan itu punya efek domino ke acara. Aku pernah nggak telepon Polres, tapi Aku belum apa-apa kok, merinding ya. kalau groom itu selalu bener-bener last minute. Dan ini WO ngapain sih so ngatur? Padahal kan tugas kami mengatur. Groomsnya, dip ini bisa di bip gak? Sensor ya, tolong ya. Wedding Podcast. Hai lovebirds, balik lagi di Wedding Podcast di segmen Odading, obrolan dunia wedding. Yeay. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang wedding core. Nah ini seru banget ya, karena pastinya di dalam perweddingan nih ada aja hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dan tidak terlihat di kamera gitu ya. Nah kita akan bahas tentang kehuru-haraan wedding kali ini bersama dengan Lisa & Co. Informasinya nih Lisa & Co sudah menangani wedding sebanyak 500 lebih klien. Masya Allah, Masya Allah. Dan pastinya ya dalam 600 klien itu kan banyak banget nih Mbak hal-hal yang tidak terduga ya, entah itu dari pengantin kah, entah dari ortu, orang tua, atau dari tamu undangan, atau dari rekan-rekan vendor gitu ya. Nah kita akan kupas tuntas nih sekarang nih. Oke, kita mulai. Yang pertama, Iya, boleh. yes, itu pasti yang paling utama ya dari pengantin. Kira-kira hal apa yang pernah dialami oleh Lisa & Co dalam menangani pengantin? Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Yang tadi kamu sebutin di awal itu lebih ke kayak supaya para calon pengantin gak takut ya. Maksudnya kayak, duh jangan-jangan kalau menuju pernikahan agak riuh ya segalanya. Enggak, ini disclaimer di awal bahwa yang namanya kita mau menikah itu kan berarti kita masuk ke level selanjutnya di kehidupan kita. Bener banget. Sama halnya seperti kita kuliah, kalau kita mau dapet titel sarjana itu kan kita akan ada bikin skripsi, ada uji di sidangnya. Nah begitu pula dengan pernikahan, ujiannya berbeda. Jadi kalau yang aku share sekarang, aku harap semoga calon pengantin gak kayak, aduh jangan nanti kan gue kayak gitu kali ya. Enggak juga. Gak bikin rasa takut? Iya, jangan takut, anggap aja ini adalah bagian dari cerita yang nanti bisa mereka share ke anak cucunya nanti gitu, lebih ke situ. Ini hal-hal yang gak terduga ya biasanya. Ini bener-bener kayak sepinter-pinternya wedding planner bantu menghandle wedding preparationnya, tapi hal-hal yang X factornya yang benar-benar gak bisa kita hindari. Dan itu sepersekian persennya aja ya. Betul, sebenarnya 85% itu happy sih sebetulnya. Benar-benar happy sih. Jadi bicara tentang kehuru-haraan wedding, kita akan membahas dulu nih tentang pemeran utama di wedding ya, pengantin. Kalau misalnya dengar kata pengantin, apa yang pernah terjadi dan pernah dialami oleh Lisa & Co terkait kehuru-haraan pengantin gitu? Pernah banget, ini mungkin di awal-awal Lisa & Co running. Jadi kebetulan memang masih aku yang turun banget di lapangannya. Jadi ini benar-benar lumayan membekas. Jadi asal muasalnya adalah pengantin ini ada sedikit perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Perbedaan pendapatnya sebenarnya sih belakangan ini juga kami dapat problem itu juga dari orang tuanya ingin menggunakan adat. Dari anak-anaknya seperti anak-anak zaman sekarang. Ya. Yes. Jadi kayak enggak deh, kayaknya itu enggak gue banget kalau pakai adat. Nah sampai menuju hari H waktu itu kayaknya H-7 kalau nggak salah. H-seminggu seingat aku. Itu belum menemukan kesepakatan antara orang tua dan pengantinnya. Suatu hari dikabarin kayak, Mbak tahu kabar soal Mbak ini gak? Enggak, aku gak WhatsAppan, aku bilang kayak gitu. Yang ngabarin siapa tuh? Pihak keluarga. Katanya sudah tidak ada kabar dari kemarin. Jadi aku sempat memanggil beliau adalah The Missing Bride yang karena dia menghilang. Langsung mendapatkan predikat. Iya, karena nggak ada kabar segala macam. Kalau gue hubungin calonnya, Mas dapat kabar gak gini-gini. Aku hubungin bridesmaidnya juga karena kebetulan waktu itu kan mau melibatkan bridesmaid, ada salah satu momennya lah di resepsi. Terus kayak, oh ini berarti benar-benar nggak mufakat, jadi sama-sama keras. Ego ya. Ya gimana ya, namanya juga menikahkan anak perempuan kali ya. Mamahnya juga udah punya wedding dreamnya kayak kalau anak gue nikah kan pakai adatnya segala macam kayak gitu-gitu.
Terus akhirnya salah satu solusi waktu itu aku sempat bisa hubungin. Akhirnya nomornya aku aku hubungin dan ternyata memang lagi katanya mau menenangkan diri. Healing lah ya, tidak tambah keributannya lagi segala macem. Tapi aku bilang ini harus dihadapi. Mau gimana pun juga harus dihadapi. Jadinya waktu itu aku cuman mengkondak meeting di rumahnya dia. Ada keluarga besar aku ajak. Udah balik deh tuh ya si Bright. Gak mau, belum balik. Jadi baliknya itu karena ada meeting di rumahnya. Ada meeting di rumahnya. Jadi ini dari Mbak nge-arrange meeting bersama dengan keluarga tanpa si Bright ya. Ada berat ya? Ada Bright ya datang. Jadi aku temenin. Jadi waktu itu aku tengahin bahwa aku kasih pengertian ke anaknya bahwa ibu itu punya kebanggaan tersendiri menikahkan anak. Oke, jangan pernah lupa buat calon pengantin, jangan pernah lupa bahwa pernikahan itu adalah suatu kebanggaan orang tua. Betul. Bisa menikahkan anaknya. Jadi kalau orang tua punya keinginan pakai adat itu bukan semata-mata mau menjajah atau menghijack wedding dream kamu, enggak. Jadi itu emang karena kebanggaan aja. Jadi aku bilang karena adat itu kental di akad nikah, aku bilang yaudah di akad nikah aja. Mbak gimana, setuju apa enggak? Aku gitu. Jadi aku bilang juga ke ibunya karena mbaknya udah mengalah nih di akad nikah, jadi resepsinya sesuai kemauan anaknya ya ibu ya, karena kan ibu sudah ada nih porsinya di akadku. Udah akhirnya kayak tadi kasih lah, tangisan minta maaf yuk. Itu pengalaman alhamdulillah cuma satu sih yang benar-benar hilang waktu itu, benar-benar hilang kabar. Benar-benar nggak ada. Missing in action lah itu kalau bahasanya cuma sekarang. Oke, jadi akhirnya berhasil untuk ditengahi ya oleh Lisa & Co sebagai wedding planner dan juga wedding organizer untuk mencari titik temunya nih. Wow. Akhirnya di akad yang menggunakan keinginan si ibu di resepsi ibu nggak usah ikut campur lagi ya bu gitu ya, di resepsi ikutin keinginan anaknya. Ya, win-win lah itu. Win solution. Salah satu fungsi dari wedding planner adalah konsultan. Yes. Gimana caranya setiap kali ada ketidaksepakatan atas wedding preparationnya kita menjadi konsultan. Baiknya seperti apa nih? Tidak boleh memihak. Yes, Tapi jangan keluar. Betul sekali. Itu dia. Yang pertama aja udah agak-agak pelan-pelan ya, the missing bride gitu ya. Luar biasa. Masih kita ngomongin bride nih ya. Tadi the missing bride. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau bicara soal bride, ada lagi nggak sih kehuru-haraan si bride ini nih gitu? Selain dia perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Di wedding preparation ya. Yes. Kesiangan bangun sih ya. Kesiangan banget. Ada beberapa case. Oke. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi biasanya kalau misalnya akad nikah di jam 8, biasanya pengantin itu start makeup itu di jam 4. Oke. Start makeup. Itu start makeup berarti harus bangun di sebelum itu ya? Betul. Jadi setidaknya sudah bangun di 1 jam sebelum lah. Betul. Flat-flatnya 30 menit sebelum atau 15 menit sebelum juga nggak apa-apa. Untuk mandi dan segala macam ya? Kalau 15 menit nggak bisa mandi kali. Kalau mandi sejam lah misalnya. Kayak gitu. Nah itu di sampai jam, biasa kan ada morning call nih dari kita, dari tim aku, terus gak ada kabar segala macam karena memang harus disamperin ke kamar hotel atau nggak ke kamar makeupnya, gak ada kabar juga segala macam ya, kesiangan gitu. Karena bride-nya kesiangan itu punya efek domino ke acara. Langsung ada aja. Betul tidak? Jadi kan kalau misalnya makeupnya terlambat, udah gitu otomatis acara ini juga akan mulainya terlambat. Dan itu nggak cuma di akad, sampai ke resepsi pun itu akan keren dong lewatnya. Karena kan pasti tim MUA-nya juga punya schedule ya. Betul ya kan. Nah, dia harus make up berapa lama. Selain tim MUA kan berarti itu nggak cuma berhubungan dengan MUA. Iya, di wedding prep di awal ya. Kan ada fotografer, ada foto beauty sebelum akad nikah dimulai. Belum nanti ada segala macam lah. Ada beberapa bride yang kepikiran ya udah sih nggak apa-apa, nanti tinggal si makeupnya aja yang dicepetin gitu kan, takutnya ada yang berpikiran kayak gitu. Sedangkan kan itu tidak bisa juga kan. Karena kan tahapan-tahapannya harus harus sesuai kan, karena kan menjaga profesionalitas dari semua vendor juga ya. Biar hasilnya juga maksimal. Betul. Kesiangan bangun loh ternyata. Ingat ya lovebirds, kalau kalian sudah mau merencanakan pernikahan, kalau bisa jangan sering-sering insomnia. Lebih ke ini sih, aku menyaranin buat para calon pengantin kalau misalnya sudah mendekati hari pernikahannya, dilatih tubuhnya untuk bisa tidur jauh lebih cepat. Karena aku biasanya suka ngasih arahan ke para calon pengantin tuh kayak gitu. Jadi seenggaknya dari 2 minggu sebelumnya mungkin dilatih yang biasanya tidurnya jam 12 kayak berarti pelan-pelan ke jam 10, terus kasih jam 9 supaya tubuhnya terbiasa. Dan menuju hari H, please banget H-1 lepas handphonenya. Semakin sering pegang handphone, semakin lama tidur karena mungkin aku paham mereka nervous, aku ngerti banget, tapi
kita lebih butuh mereka tanpa mata panda di hari, betul. di pagi hari. Biar fresh ya, karena kan akan menjadi artis nih ya nanti Bakalan paling capek sebetulnya pengantin itu. Makanya rest itu adalah salah satu kunci. istirahat yang cukup ya. Kalau di wedding itu nggak hanya si pengantin aja yang jadi pusat perhatian ya. Kadang kan orang tua juga karena itu ajang dia tampil juga ya kadang ya. Nah, ada nggak sih Mbak kehuru-haraan yang terjadi dari ibu atau bapak dari si pengantin? Jadi sebetulnya kalau di pernikahan itu gak cuma pengantin yang capek, betul. Orang tua pun pasti akan sangat-sangat capek karena ikutan dipajang di pelamis. Ya betul. Jadi kalau tamunya banyak, kalau untuk orang tua biasanya memang beberapa kali kami ada case di Desainko yang mama sih, beberapa mama Pingsan, ibu hajat nih ya. ibu hajat yang pingsan di acara saat resepsi berlangsung. Di pelaminan? Di pelaminan atau saat memang dari timku sudah engeh nih kayaknya mama udah agak beda nih, udah kelihatan muka pusing, kan biasanya suka kelihatan nih kalau orang-orang yang pusing Lemes. udah diajak turun, lagi diajak jalan ke area keluarga, pingsan. Ada Beneran pingsan gitu ya? pingsan, bener-bener pingsan yang yaudah pingsan aja jatuh, jadi emang harus kita papah dan segala macem. Itu biasanya terjadi karena sebetulnya beliau itu sudah sakit tapi tidak diinfokan ke kami. Kayak gitu. Pada saat TM pun apa setelah TM sebelum hari H nih dia sakitnya? Biasa kalau yang kayak gitu nggak diinfo. Kalau misalnya dari TM itu kita tahu kalau misalnya beliau sakit, suka kita udah ada antisipasinya. Biasa ketahuannya emang lagi sakit, Ada riwayat dirawat, atau memang ada penyakit yang sudah menahun dan kayak gitu. Biasanya dari timku suka udah antisipasi, entah ada yang in charge khusus atau segala macam. treatmentnya Dibedakan, pokoknya ada ruangan khusus dan segala macam. Ini biasa terjadi saat memang mungkin sakitnya itu baru beberapa hari sebelum hari H. Mungkin kecapean. Karena kan yang namanya ibu hajat itu kan bantu ngurusin ini itu juga, belum ngurusin pengajian mungkin di rumah. Warga di luar kota datang semua yang harus diinternya, yang udah kayak belum hari H pun sudah kesedot energinya. Jadi mungkin puncaknya itu adalah di wedding day-nya ya. hari H-nya Ya, dan sayangnya tidak diinfokan. Mungkin satu sisi mereka kayak nggak enak kali. satu bisa jadi gak enak, atau kedua kayak nggak kepikiran kalau ternyata Itu penting. hal tersebut tuh penting. Kondisi mereka diinfokan ke kami sebagai penanggung jawab di lapangan itu adalah hal yang penting. Betul. Jadi kayak mungkin punya asam lambung sebelumnya, ada yang kayak gitu juga, atau memang ada GERD juga, atau memang apalah segala macam gitu. Jadi telat makan adalah salah satu faktor yang bikin Sering ya. paling sering bikin mereka kolap. Jadi benar-benar harus Diinfoin. Jadi kondisi siapapun ya, terutama keluarga intinya pengantin itu harus diinfoin. Yang kakaknya baru lahiran, kayak babynya masih berapa hari, masih merah, terus diinfo karena kami harus menyiapkan ruangan untuk bayinya. Jadi gimana caranya? Jadi jangan sampai pas hari H kayak ada kamar kayak ya. Iya, buat menyusu. Buat siapa? Ya ini kakaknya mbaknya baru lahiran 10 hari yang lalu. Waduh, kan malah gilang kan. Kami harus nyiapin. Jadi hal kayak gitu tolong diinfoin aja supaya kami tahu harus gimana ngehandle-nya di lapangan. Oke, jadi penting banget ya buat lovebirds, nggak hanya kalian aja nih sebagai pengantin, tapi keluarga inti pun harus kondisinya tuh dipastikan ya. Apakah fit, apakah butuh penanganan khusus barangkali supaya nanti di hari H-nya tuh semuanya fresh dan bahagia pastinya ya Mbak. Semuanya happy kayak gini. Gitu, karena kan tujuan utamanya happy ya. Betul. Ada nggak sih Mbak Lisa yang request pengantin tuh requestnya aneh-aneh gitu, kayak misalnya Mbak aku tuh hitung-hitungan di adat aku tuh harusnya jam 1 nih, nggak boleh lebih jam 1 siang, tapi aku acaranya di outdoor, bisa kan Mbak Lisa gitu. Ada apa ya kalau masalah hitung-hitungan dari adat? Memang kita hakem, kita tidak bisa ngerubah kayak jangan di jam segitu, nggak boleh, nggak bisa. Itu harus. Kitanya harus yang menyesuaikan. Betul. Jadi pernah banget ada kejadian itu, kebetulan weddingnya outdoor pula. Aduh luar biasa Sekali. Lagi lucu-lucunya matahari di luar sana, soal jam 1 gemes sekali, bener-bener kayak lagi menemani kita sampai dekat banget rasanya, kayak dipeluk gue. Biasanya gini, jadi sebelumnya kalau misalnya ada pengantin yang memilih wedding venue-nya outdoor, dari kami suka kayak kasih tahu konsekuensinya. Mbak, kalau wedding outdoor itu cuma ada 2 pilihan. Kamu pilih yang mana? Panasan atau kehujanan, kan? Jadi pilih salah satu yang menurut kamu bisa kamu handle dengan baik resikonya.
biasanya memilih doanya panas aja deh kayak gitu. Hujanan. Ya normalnya kalau misalnya acara itu kan memang terbagi menjadi 2 shift ya. Kalau dalam satu hari ada shift pagi, kata di jam 8. Ini aku kasih tau dulu ya biar enak nih. Shift 2 itu biasa akad nikah itu di jam 4. Tapi emang ada beberapa case yang memang pengen kita bilang ini, kalau vendor bilang ini di jam nanggung atau jam middle, which is akad nikah jam 1. Biasa ada reason ya. Salah satunya selain karena hitung-hitungan, tapi biasanya kayak ada yang aku pengen tetap kebagian sholat asar kalau untuk muslim. Oh iya benar-benar, karena di asar udah selesai ya. Ya sudah, kalau bisa kita mulai akad nikahnya itu di jam 4, berarti kan serah terima itu kita majukan 30 menit, which is jam setengah pas asar. Betul, kalau pas asar banget dan selesainya itu bisa jadi jam 5 lewat. Betul. Jadi kayak kalau pengantin untuk beres foto beauty sholat tuh lumayan repot ya, apalagi namanya siger atau pais kan itu kan harus kayak dihapus wudhu dan segala macam kan. Jadi biasanya reasonnya salah satu yang paling bener-bener nggak kita bisa nggak bisa kita bantah lagi selain hitungan adat adalah mereka sholat asar. Jadi kan karena mulainya juga udah setelah zuhur ya. Setelah zuhur, selesainya tepat sebelum azan asar berkumandang. Tapi jangan kan. Tapi apa Mbak? Tapi memang ada resikonya. Kalau jam 1 itu yang tadi dibahas di awal, matahari lagi benar-benar menyorot. Kalau outdoor, kalau kita tidak pilih posisi area akadnya yang teduh gitu ya, yang tidak menyorot langsung, pasti akan ketunyurang. Di fotonya gimana? Fotografer kesian untuk ngambil kontennya dan segala macam. Dan ditambah kadang ini suka nggak kepikiran nih untuk para WO di luar sana. Kadang kalau fotografer dipaksa untuk mengambil momen di siang dengan matahari nyorot, itu kan kadang ngaruh ke device mereka. Betulnya nggak cuma outputnya ya saat di foto ya, tapi prosesnya, device-nya, kamera merekanya. Makanya kadang biasanya aku kalau misal lagi di outdoor dan weddingnya jam 1, yang aku kasih payung duluan tuh bukan pengantin, Fotografer. ini payung buat lo supaya gak kepanasan kameranya, bukan lo ya. Karena as by request ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting kita akan ceritakan dulu nih resiko-resikonya. Lo masih mau nerima nggak nih dengan resiko-resikonya? Kalau lo mau ya udah kita tinggal ngejalanin sesuai dengan yang sebisanya kita gitu ya. Kayak misalnya cahaya matahari jangan yang terlalu langsung ke meja akad gitu ya. Dipilih yang spot-spotnya yang Kan karena overshine juga kan gak bagus ya, terlalu bersinar banget sama matahari juga kadang. tiba-tiba nggak ada mukanya aja ya cahaya. Kalau misalnya di wedding jam 1 itu ya itu kalau emang pengantinnya yakin ya udah. Tapi biasanya sama aku suka diginiin. Yaudah deh, sebelum bener-bener ketok palu nih kita mau akad 3 jam 1, kita meeting dulu yuk jam 1. Nah biar lihat area itu isinya Di titik dimana meja akad akan kita set. Oke. Dan dia tetap oke. Ya kalau dia oke ya udah. Dan aku biasanya minta bawa orang tua. Kadang kalau pengantin doang orang tua kayak, mbakku kamu gak ngasih saran. Benar banget, setuju banget ya. Tapi ini tidak disarankan ya, kalau disarankan karena shift tadi ya. Iya, karena bisa cepet drain ya, karena panas kan. Apalagi kalau misalnya di outdoor ya. Di outdoor. Kalau di indoor Aman-aman aja. Tuh ingat-ingat, pokoknya kalau kalian punya rencana untuk menggelar pesta pernikahan di outdoor, jangan di jam-jam yang tidak disarankan. Di sini cuma 2 doang. Kalau nggak jam 8, jam 4 sore. Balik lagi nih ke masalah tamu undangan. Kan misalnya ada aja kan ya request dari pengantin gitu ya. Misalkan aku pengen nih sebagai pengantin pengen intimate yang pakai table setting. Nah, itu kan juga akan berpengaruh sama jumlah tamu ya. Karena memang harus dipastikan. Itu ada nggak sih Mbak di kondisi itu yang terjadi kehuru-haraan gitu? Apakah nanti salah nama kah dia, namanya siapa, taunya yang datang siapa atau apa? Gimana Mbak? Itu bakalan terjadi kehuru-haraan karena acara pernikahan dengan table setting itu belum terlalu familiar di kita. Ya kan, karena kita seringnya itu adalah standing kan dibandingin table setting. Jadi kalau table setting itu betul harus intimate karena memang mengikuti dengan kapasitas gedungnya. Jadi kalau ada calon pengantin yang saya kayak mau table setting, langkah awalnya adalah 1, tentukan dulu venue kamu mau di mana. Karena dari sana akan ketahuan berapa jumlah sitting area yang bisa di set di situ. Table entah berapa table, round table, dengan satu round table itu berapa seat. Dari situ ketahuanlah jumlah tamu yang kira-kira bisa mereka undang. Kayak gitu. Nah, setelah dari situ biasanya
lalu tentukan di listing dulu keluarganya dan nama-namanya segala macam. Berarti yang utama keluarga dulu nih ya Mbak. Betul. Berarti masuk ke dalam si table setting ya? Betul. Ini ya. Oke. Jadi harus, karena kalau enggak kan akan ada kecemburuan. Kenapa kok gua enggak, kok tamu doang? Apa bedanya? Oke, gitu-gitu. Aku pikir hanya tamu di luar keluarga inti, tapi ternyata enggak ya. Keluarga inti pun harus di list ya. Iya, keluarga lainnya harus di list karena biasanya kan akan ikutan duduk juga. Terus harus pastikan benar-benar yang dekat kalau di luar keluarga. Kenapa? Karena table setting itu adalah rangkaian makanan yang akan dikeluarkan secara bertahap. Ya, appetizer, main course, sampai ke dessert. Di sela-sela rangkaian makanan yang dikeluarkan itu akan ada selipan acara, entah speech, entah ada games, ada pengantin yang mingle dari table ke table dan segala macam. Kenapa harus yang sangat dekat? Karena itu adalah komitmen yang akan datang ke table setting itu harus mau duduk dari awal opening sampai acara selesai. Karena nggak bisa tuh tiba-tiba aku kayaknya cuma bisa setengah jam, itu nggak bisa. Karena sayang, karena kan set menu itu berbeda dengan settingan buffet dari segi harga, tampilan, dan jenis makanannya. Makanya kalau mau table setting itu harus yang benar-benar akrab ya, dan Benar-benar bestie dan kamu yakin dia pasti datang. Mau ada huru hara apapun di jalanan sana, mau ada demo, mau ada macet, ada apa, bakalan bela-belain datang effort. Karena kalau table setting itu memang harus yang mau duduk dari awal sampai selesai. sampai closing. Itu sekitar 1 sampai 2 jam ya Mbak berarti ya. Sepanjang resepsi saja Biasanya 2 jam, 2 jam, ya? 2 jam setengah lah. 2 jam kayak gitu. Set menu yang sudah disediakan. Ya, makanya itu adalah salah satu tahap-tahap yang memang harus dipikirkan dan diperhatikan dari awal. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena beberapa kali aku handle table setting. Yes, udah masuk nih ya. Iya, beberapa kali tiba-tiba kan biasanya suka ada setlist nama-nama table. Ya kan? Entah itu ada di board di area penerima tamu atau memang kita megang filenya dalam bentuk Excel. Nah, chaosnya adalah saat ada perubahan nama-nama di hari H. Waduh, banyak. Banyak. Jadi kayak beliau gak jadi datang. Oh, beliau cuma sebentar, nanti digantinya sama si ini. Nah, itu tuh harusnya nggak boleh. Itu karena itu lumayan agak chaos. Krusial. Jadi kayak misalnya di table 9 diisi sama siapa ada 10 nama, yang 2 nama itu cuma 30 menit doang karena beliau ada urusan lagi. Itu nggak boleh tuh Mbak. Sebetulnya Boleh-boleh. boleh aja. Cuma balik lagi seperti aku jelaskan di awal, kalau bisa makanya diundangnya yang betul-betul mau mengikuti rangkaian prosesi dari table setting itu. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya beliau pulang ya sudah, tapi kalau misalnya digantikan sama si ini kayak berarti ada slice kayak gitu. Mending kalau misalnya tamu undangan itu datangnya benar-benar tepat waktu di 30 menit awal. Kalau ternyata sama-sama datangnya terlambat, berbarengan duduknya gimana? Nggak mungkin panggung-panggungan. Oh, jadi dia kayak dibikin shifting gitu. Iya, ada juga tes kayak gitu ada. Terus ada yang awalnya bilangnya nggak jadi datang, oh udah diganti duluan nih dengan nama yang lain. Ternyata datang aja deh, ternyata bisa kok diselipin. Nah, Ada Mbak kejadian. ada. Wow. Itu makanya bikin chaos. Makanya kalau di set menu tuh nggak bisa tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau dari Mbak Lisa sendiri dari segi atau dari pandangan wedding planner atau wedding organizer menanggapi atau menyikapi kejadian tersebut gimana Mbak? Kalau udah di lapangan, kita kan udah nggak bisa kayak Mikir lama ya? nggak bisa pikir lama. Harus kayak tamunya datang, gimana cara duduk. Karena tamu itu kan tidak boleh terlalu lama kita abaikan di area penerima tamu, karena harus kita escort langsung ke tabelnya. Biasanya kita izin ke keluarga. Balik lagi, kenapa keluarga harus dihitung? Ya lumayan buat cadangan ya. Iya. Jadi kayak biasanya kayak bentar ya, tapi biasa deh keluarga suka langsung kayak bapak kita bawa aja. Tanpa approvalnya, alhamdulillahnya. Biasanya deh panitia tuh yang udah ngerti, karena kan kalau di pernikahan pasti ada panitia keluarga juga. Enggak murni semuanya kami yang handle kan. Jadi biasa daripada keluarga yang bilang kayak, Mbak udah gak apa-apa 2 orang kan udah pakai yang aku aja tuh, beliau juga kayaknya sebentar kayak gitu. Lebih ke situ lah. Jadi chaosnya tuh sebenarnya tuh di situ, karena pemahaman akan undangan dengan settingan yang table setting seperti itu belum sampai. Masih mispersepsi. Mispersepsi. Nah, harusnya kayak gimana nih Mbak kalau misalkan Ini tadi aku bilangin di awal. Jadi kayak ya orangnya memang harus mau mengikuti rangkaian acara dari awal acara dimulai sampai selesai. Dari mulai opening MC-nya, nanti ada kira pengantinnya, mungkin ada speech, appetizer masuk lah, main course masuknya bertahap, dan segala macem. gitu. Karena memang sudah dipersiapkan oleh si bride dan groomnya ini tuh ya untuk
touching ke si tamunya tuh personal ya. Betul, kalau table setting pasti akan lebih personal. Nah, kenapa aku bilang nggak boleh ada pemain pengganti? Karena biasanya nih, kalau untuk table setting itu kan mereka punya privilege untuk bisa menginfokan ke kami bahwa mereka tuh punya alergi misalnya. Entah itu di seafood atau ada alergi di mana secara spesifik misalnya nggak bisa makan udang. Harus diinfokan juga ya. Harus diinfokan karena kan kalau table setting itu kan akan disajikan. Beda halnya kalau kita di buffet. Iya. Kalau ada alergi ikan, kita punya kebebasan kayak, jadi gue nggak ambil ikannya, ayam aja sama daging gitu kan. Tapi kalau table setting itu akan disajikan barengan. Dan Jadi sama sama semuanya. Makanya kalau misalnya ada alergi segala macam, enaknya kalau table setting bisa bilang apa alergi ini. Jadi nanti biasanya tuh di seatnya akan ada stikernya. Jadi waiters yang servingnya itu akan tahu oh ya beliau adalah yang alergi. Nah, akan chaos saat ganti pemain. karena gue nggak alergi itu. Nah, dan atau malah kadang sebenarnya dia alergi, tapi duduknya bukan di seating yang alergi kayak gitu. Sedangkan stiker-stiker itu biasa kita akan tempel itu sebelum acara mulai kan. Berarti benar-benar harus dipastikan Harus ya tamunya karena memang personal banget gitu ya. Alergi aja sampai diperhatikan loh Betul dengan wedding planner dan juga wedding organizer ya. Buat para lovebirds yang ingin intimate wedding dengan table setting nah terus diperhatikan harus tega, gak tega, tegain aja pokoknya. Yes, harus benar-benar diperhatikan sebelum mengundang si tamu undangannya gitu. Nah, terkait jumlah tamu nih Mbak ya. Pasti kan ada bersinggungan sama yang tadi Mbak bilang untuk hal-hal yang komponen-komponen yang terkait dengan si jumlah tamu itu ada porsi makan Harus ditambah. Nah itu ada nggak sih? Harus ditambah. Betul, ada nggak sih kejadian yang tiba-tiba nih di hari H kan tamunya melonjak nih tapi dia nggak konfirmasi terus nggak kebagian makan? Ada. Ada Beb. terus gimana? Ada ya. Kita melakukan berbagai cara untuk bisa mempertahankan buffet dan untuk bisa menjamu tamu. Gimana caranya semaksimal mungkin kan dengan peraturan venue yang melarang mencuci piring. Ya kan? Untuk berolahraga kan melarang cuci piring. Jadi tapi gimana caranya cukup. Jadi aku pernah ada kejadian bilangnya tamunya itu Let's say 500 800 800 datang 1.200. Oke, ada 400 tamu 400 tuh ya. Oke, ada 400 porsi yang harus disediakan. Betul, tapi memang waktu itu agak lumayan kebantu karena kebetulan di wedding itu skalanya lumayan banyak. Oke. Kayak gitu, itu pernah juga. Yang bisa kami lakukan di lapangan itu adalah memaksimalkan dengan berbagai cara lah pokoknya. Ya gimana caranya tetap bisa menjamu. Kalaupun memang udah benar sudah habis dan kita dapat kabar dari pihak catering bahwa udah kosong nih, udah nggak bisa, piring nggak ada, makanan nggak ada, tinggal nasi doang atau tinggal kerupuk doang. Drastic biasanya. Oke, jadi ya udah lu salaman aja, foto udah pulang aja silakan. Karena kalau misalnya acara masih berlangsung tidak ada makanan yang Dijamu disediakan kan kesian juga. Iya. Yang jadi omongan keluarga. Mbak, tapi kok bisa sih Mbak? Penasaran aku. Ya Gimana sih tuh? jadi kadang nih ada yang sudah ketahuan, baik lagi yang tadi kita bahas di awal, ketahuan bahwa ada lonjakan tamu sekitar 200-300 dari yang di awal. Kita biasa suka saja ini harus menambah porsi ya, walaupun memang nggak harus gitu misalnya, tapi dari pihak keluarganya menolak ya kita bisa apa. Dari mereka yang ada pernah nolak waktu itu. Oh gitu, jadi kayak ya udahlah ya. Orang cuma mau salaman doang kok, mau foto sama anak saya, udah habis itu. Lebih biasa gini, kalau anak sekarang bilangnya undangan dummy. Jadi kayak yang cuma diundang, enggak kok dia pasti nggak akan datang. Jauh segala macam. Padahal gue bilang kita nggak bisa kayak gitu. Kalau saat undangan disebar, kita harus berpikiran mereka pasti datang. Nah, kalau sekarang ada istilah namanya undangan dummy biasanya. Diundang aja, toh mereka juga akan datang, jadi nggak usah dihitung. Jadi rata-rata gitu tuh kejadiannya. Tapi kalau misalkan itu kenapa harus diundang gitu ya? Udah tahu nggak datang gitu. Enak. Jawabannya kan Jadi kayak basa-basi ya. Kita harus ngasih tahu dan segala macam. Terus aku bilang dihitung saja. Terus tapi jawabannya kayak nggak akan datang. Gue udah ngasih yakin itu. Biasanya setelah kejadian suka kayak ternyata datang loh rombongan itu. Aku kayak baik. Salam deh. Nggak Harus senyum, ada dalam hati, ada alhamdulillah insya Allah aman semuanya. Jadi kayak tolong banget pokoknya jangan pernah berpikir
kayak nggak akan datang deh orang itu belum tentu. Betul. Karena ya kalau kita sudah berani ngundang, konsekuensinya harus menyediakan. Harus dihitung. Jadi tidak ada istilah undangan dummy kalau di kami. Perihal dia mau datang atau enggak itu urusan dia. Dia. Itu sudah menyediakan makanan. Ya saat diundang sediain makanannya. Betul. Jadi kita udah bicara soal pengantin, orang tua, terus ada situasi dan kondisi juga ya yang udah kita bahas tentang kehuru-haraan wedding. Aku penasaran nih, kan kalau wedding planner tuh biasanya kan punya vendor-vendor rekanan ya. Nah, semisal si pengantin ini mau vendornya tuh di luar dari vendor rekanannya Lisa Co misalnya gitu. Ada nggak sih kehuru-haraan yang disebabkan oleh si vendor-vendor ini ya dalam tanda kutip gitu ya? Oke, kalau untuk dengan vendor yang tadi kamu tanyakan, sebetulnya sih sejauh ini aman. Oke. Aman aja. Amannya kok kayak agak berat gitu ya? Aman. Aman aja. Maksudnya kalau dari kami sendiri memang dari awal itu punya prinsip, walaupun kami wedding planner punya paketan juga, dia punya beberapa vendor rekanan juga, tapi kami tidak akan pernah memaksakan calon pengantin untuk memakai vendor yang ada di under WDP Lisa Co. Jadi kalau misalnya pengantinnya punya preferensi sendiri, nggak apa-apa. Atau pada dasarnya salah satu goals kami itu adalah mewujudkan wedding review-nya pengantin-pengantin, calon pengantin. Jadi siapapun vendornya kita tidak masalah. Cuman memang mungkin beberapa kali ada kendalanya itu adalah saat pengantinnya membooking langsung ke vendor tersebut, kadang suara kami tidak didengar. Oke. Gitu. Padahal Tidak didengar oleh si pengantinnya atau si vendornya nih? pengantin taunya gini, saat dia udah booking sendiri dan dia ngebooking kami wedding planner, pasti akan dilimpahkan lah ke kami. Betul. Nih Mbak nih. Ya gitu sudah aku booking vendornya ini, detailnya ini, kontak personnya ini. Oke. Biasanya kami lanjutkan. Terus pengantinnya info, misalnya mau contoh misalnya kayak Mbak kayaknya aku gak jadi deh pakai baju yang warna itu misal. Atau kayaknya aku nggak ada mood buat foto deh. Oke. Pokoknya dibebasin aja segala macam. Atau enggak apapun lah, anything lah yang berkaitan dengan vendor tersebut. Nah saat sudah dapat brief itu biasanya kami sampaikan lagi nih ke vendornya. Kadang kebanyakan mostly pasti akan oke Mbak thank you infonya. Tapi ada aja yang mengkonfirm ulang ke pengantinnya. Jadi paling kayak loh Mbak, bukannya udah aku info kamu nggak info ya aku, dia nanya gitu. Sedangkan pengantin kadang suka kayak bisa dari satu pintu aja kan gue udah hire planner. Nah kadang tuh suka kayak gitu karena merasanya kan dibukin langsung sama pengantin. Jadi make sure lagi ya. Sedangkan si pengantin ini pengennya udah nih lu aja yang ngurusin gitu. kadang ada beberapa kayak gitu, mungkin itu biasanya kurang edukasinya tuh adalah kayak gini, koreksi ya kalau misalnya salah. Biasanya di lapangan itu wedding organizer itu adalah wedding eksekutor di lapangan yang kalau di mata vendor-vendor itu kami harusnya sebagai supervisor. Betul tidak? Kita tuh mensupervise semua. Iya. Goal kita itu tidak cuman memikirkan rundown aja. Iya. Tapi hal-hal detail. Hal detail lainnya kayak baju pengantinnya sesuai atau tidak, jam make upnya on time atau enggak, mood board yang dipengen sama pengantinnya semuanya udah kecapes atau belum, makanan sesuai orderan atau enggak. Maksudnya kami mensupervise semua. Makanya sebetulnya secara tidak langsung kami itu adalah supervisor di lapangan. Betul. Ya kan, yang bantu untuk mereminder dan sedikit Wakili nggak sih mewakili pengantin? betul Ya kan. dari semua yang vendor-vendor yang sudah di booking untuk hari-harinya. Cuman kadang ada beberapa vendor juga yang merasa kayak ini WO ngapain sih so ngatur, padahal kan tugas kami mengatur. Agak. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang suka ada bentroknya tuh di lapangan tuh kayak gitu kalau memang vendornya bukan bookingannya dari kami. Jadi kadang ngerasa kayak ih pengantinnya nggak minta itu tahu, minta itu begini. Padahal WO ngomong kayak gitu as by request. Ya kita kan nggak mungkin tiba-tiba kayak harus bikin resmi nggak juga. Perantara nggak sih ya? Perantara betul. Jadi selain wedding planner, wedding organizer, counseling, perantara. Banyak ya. Bisa jadi pengatur cuaca juga mungkin. Bisa kayak Mbak Lisa itu bakal macet gak jalanan nanti deh. Jadi ini apa lantas? Aku pernah nggak telepon Polres. Betul kayak aku punya kenalan saudaraku polisi terus punya kenalan kan. Jadi kayak waktu itu sempat di Bogor tuh pernah ada jalanan mau ditutup karena ada dari menteri luar negeri. Oh iya luar negeri. Iya. Datang dan segala macam. Panik lah. Ini gimana nih? Gimana penutupannya sampai jam berapa? Intinya malah segala macam. Dan itu masih simpang siur karena belum ada rilis press release-nya segala macam kan. Dan itu udah H-1. Terus akhirnya waktu itu kayak aduh gimana nih caranya ya. Ya udahlah kita memakai kenalan-kenalan sampai aku telepon. Mau izin tanya gini-gini ya segala cara lah. Yang penting pengantinku tenang karena kalau mereka udah panik dia bisa tidur.
kesiangan balik lagi ke pasti gitu. Ya, pesan untuk pengantinnya nih Mbak yang pengennya booking secara personal kepada si vendor gimana nih Mbak? Tipsnya mungkin ada. Kalau calon pengantin zaman sekarang nih yang kita sebutnya Gen Z ya, itu memang mereka punya tingkat penasaran untuk menghubungi vendornya sendiri-sendiri itu tinggi. Oke. Ya, jadi memang marketnya mulai bergeser nih dari yang mungkin 3 tahun silam lah ya, 3 tahun yang lalu mereka lebih ke kayak udahlah satu pintu aja nggak Terima beres. beres. Kalau sekarang lebih ke kayak walaupun udah dikasih wedding package kayak aku izin ya kak mau Trust hubungin issue satu-satu. kali ya. Nggak tahu trust issue, nggak tahu emang penasaran aja. Ada kok yang kayak gitu. Kepo ya. Nah, ada yang izin, ada yang enggak. Tiba-tiba dihubungin. Nggak apa-apa kalau misalnya mau hubungin vendornya sendiri. Toh memang informasi itu sekarang sudah jauh lebih banyak dan lebih gampang dibandingin dulu. It's okay. Dan kalau emang ternyata mau booking sendiri pun kalau di kami tidak masalah. Yang penting saat misalnya sudah memilih kami, mempercayakan kami jadi wedding planner, tolong diinfokan ke vendor yang sudah di booking sendiri bahwa nantinya akan dilanjutkan ya sama WP aku. Oke Mbak Lisa, tadi kita udah ngomongin masalah bride. Dan kalau di wedding kan gak hanya bride aja ya, pasti groom juga berperan ya. Nah kalau bride tadi huru haranya bangun kesiangan lah dan segala macamnya. Nah kalau groom nih ada gak huru haranya nih? Padahal kan kalau kita lihat kan groom itu laki-laki kan simple ya, Lebih santai. nah lebih santai kan. Tapi pasti dong ada cerita-cerita di balik itu gitu. Kalau calon pengantin pria atau groom to be itu biasanya memang kalau di wedding preparation santai. Yes. Cewek ribet. Biasa moodnya gitu. Iya. Kayak Emang itu mau jadi jadi aja emang gitu. ikut aja. Iya gitu kan. Tapi biasanya mulai kelihatan nervousnya tuh pas technical meeting. Beberapa groomku ya. Jadi kayak it's getting real ya gitu. Yang disebutin rundown acara Ya jadi kayak wah mbak nggak kerasa ya dari awal tahun kita preparation akhirnya tiba juga nih 2 minggu lagi segala macam kayak gitu-gitu. Jadi juga aku sangat terngiang-ngiang nih soal the missing bride gitu kan. Itu huru hara pastinya huru hara dari bride sebelum acara akad nikahnya gitu atau acara weddingnya berlangsung. Nah kalau dari sisi groom, apakah ada kehuru-haraan yang terjadi pas preparation weddingnya? Ada juga ya. Ada. Walaupun simple. Balik lagi kan pernikahan itu kan menuju Betul. stage selanjutnya. Yes. Pasti akan ada ujian sesuai dengan porsinya. Dan itu dari pihak manapun. Dari berbagai macam ada aja gitu. Jadi gimana caranya jalanin aja. Nah, kenapa kita sebut huru hara sebetulnya pokoknya jangan jadi takut. Ini cuma segelintir aja. Jadi biasanya kalau pengantin pria itu huru haranya lebih ke sizing ya celananya. Itu juga pernah sana aman kok aman. Kebetulan Nirvana fitting kok celananya nggak masuk. Ternyata saking bahagia lingkar pahanya membesar. Itu ada yang kayak gitu. Terus jadi akhirnya harus di upsize atau ada juga pengantin yang kayak the last minute kayak aduh kayaknya bagus ya kalau aku pakai full kain. Ada tuh pada awalnya kayak nggak mau deh kayaknya mau pakai celana aja mau segala macam. Ada juga kayak gitu. Ternyata mungkin setelah ngobrol-ngobrol kayaknya settingan look full kain bagus. Tapi itu kan biasa perubahan last minute. Dan biasanya tuh kalau groom itu selalu bener-bener last minute. Iya karena mereka mungkin karena di awalnya tuh nganggapnya udahlah ikut aja taunya punya banyak request juga. Iya ternyata dari ikut aja dengan ikut-ikutan meeting segala macam mungkin preferensinya mulai agak timbul nih. Punya keinginan ternyata yang aku suka begini loh. Ternyata aku pengen begini loh. Nah cuman harusnya jangan last minute ya. Jangan, cuman biasanya ya namanya juga kalau cowok mungkin mikirnya kalau misalnya gue dari awal mulai ngerecokin, kesian nih pengantin ceweknya, pusing, ntar malah jadi nambah beban atau enggak malah jadi makin stres. Ada juga yang berpikiran kayak itu, jadi kayak aku ngalah aja deh, ada kok yang kayak gitu. Nah tapi jadi gimana tuh mbak kalau misalkan dia berpikiran di awal ya udah deh aku ngalah aja biar aku ngikut aja. Jadi ending pusingin. Nah itu kan jadi bingung juga nih daripada nanti last minute jadi ngerusak yang better memang diomongin. Iya kan. Better diomongin. Ada kok calon pengantinku yang memang dari awal itu mereka udah sangat kompak konsep weddingnya mau kayak gimana. Terus kayak bajunya mau kayak gimana, entah itu bikin sewa itu ada juga. Nah, iya, memang harusnya seperti itu ya. Seperti itu. Sepakatin dulu nih antara bride and groom baru dibicarakan ke wedding planner ya. Cuman ya kalau calon pengantin prianya kayak baru muncul dia ini nggak apa-apa kok. Kamu bukan yang pertama kok kan. Di kami ya, maksudnya di kami, kamu bukan yang pertama. Karena sudah sering Karena sudah sering case-nya kayak gitu.
Terus kalau kamu tanya huru-hara, enak ya dibahas ya. Aduh, kayaknya personal. Tanpa menyebutkan Salah satu pihak ya. waktu dan lokasi weddingnya di mana. Iya, jangan dong. Menjurus ya. Ada sih momen yang benar-benar lumayan membekas di aku. Bikin shock ya. Lumayan kayak Tuh. waduh gitu kan pas nerima kabar. Jadi one day suatu hari Ini pas di hari H atau wedding preparation dulu. wedding preparation, oke. Itu mendekati hari juga minus seminggu, let's say apa minus 2 minggu, seminggu ya around situ lah. After TM pokoknya. Kurang dari Amin 2 minggu ya? Iya, karena kan TM bisa minus 2 minggu. Yes, betul. Jadi waktu itu pengantin ceweknya ngehubungin, Mbak, aku gak tahu ini harus mulai dari mana, tapi Aku belum apa-apa kok, merinding ya. tapi boleh gak di hold dulu. Dia bilangnya weddingnya. Oh my god. Aku langsung kayak, wah kenapa nih gitu kan, why, kenapa di hold gitu, sebenarnya ini bentar lagi ada apa gitu kan. Dan biasanya di awal tuh suka kayak, aku belum bisa cerita, ngomongnya gitu, wah berarti ini serius. Pikiranku wajarnya ada salah satu pihak yang sakit mungkin, atau ada ketidakpahaman antara kedua belah pihak, kan biasanya suka kayak gitu tuh. Apa ya, pikiran aku udah kemana-mana kan, Karena dia nggak mau cerita karena langsung. belum mau. Mungkin aku mikirnya masih shock, oke kita kasih waktu kayak gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngasih waktu lama-lama karena kan sudah di depan mata gitu kan. Dan ini tuh di hold tuh, apakah aku harus hubungin semua vendornya juga dengan langsung di hold? Oh iya ya. Walaupun sebenarnya kalau buat vendor sih fine karena payment sudah dilaksanakan dan segala macam. Cuman kayak kenapa? Pasti vendor asal wondering why kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku tuh belum sempat hold apapun sampai aku pengen tahu dulu ada apa sih sebenarnya gitu kan. Nah ternyata usut punya usut, groomsnya dip, ini bisa di bip gak? Sensor ya, tolong ya. Groomsnya selingkuh Wah, dan ketahuan selingkuhnya. cheating ya. Gitu. Di situ peranku langsung woman support woman, udah bukan wedding planner lagi. Gak bersikap sebagai Jadi aku udah kayak woman support woman banget. Aku cuma bilang, Mbak, ini semua terserah kamu. Aku bilang kayak gitu. Aku kasih waktu kamu untuk berpikir, tapi memang maaf banget nggak bisa lama. Aku bilang gitu, kamu pikirin segala macam resikonya. Mau kamu stop pun fine. Kamu gak usah mikirin vendor gimana, itu urusan aku. Aku cuma bilang kayak gitu. Kamu mau hold dulu, misalnya mau membereskan dan gak tahu nih keputusannya akan lanjut atau enggak, dan minta waktu mungkin gak bisa di hari H kayak mundur 2 minggu atau apa. Oke fine, aku akan fight ke vendor-vendor untuk bisa mereschedule itu. Atau mau lanjut pun ya udah kamu gitu ya. Waktu itu aku kasih opsi gitu lah ke mereka. Maksudnya aku tidak punya kewenangan apapun untuk terkait hal itu untuk bantu mutusin apakah harus lanjut atau segala enggak. Aku lebih ke kayak aku kasih gambarannya begini, aku harus sangat tega banget nih ngasih taunya karena udah deket kan. Dan masalahnya juga lumayan rumit, keciduk lah, keciduk bahasa aku tiap banget deh maaf. Kegap keciduk. I'm sorry sih, kegap. Tapi akhirnya berapa hari kemudian dikabarin, dia bilang, Mbak, Bismillah, aku mau lanjut, minta doanya. Aduh. Udah pertemuan keluarga kok, gini. Pokoknya ngomong kayak gitu, udah dibahas dengan orang tua juga segala macam. Aku bilang ya udah Mbak, aku cuma bisa bantu doa. Bismillah, sudah itu doang. Semoga ini benar-benar yang terbaik buat kalian berdua. Apa gitu ya, tenang aja. After itu ada pertemuan lagi kah antara WP Lisa Co dengan bride and groom dan keluarga atau langsung di hari H? Di hari aja. Wow. Di hari aja karena udah lumayan mepet ke hari H saat dia ngabarin. Hitungan hari. Iya, saat dia ngabarin lanjut berapa hari lagi gitu aku lupa. Jadi aku bener-bener kayak vendor nggak ada yang kos tahu. Oh iya. Nggak ada. Kamu jadi kikuk nggak sih? Jadi kikuk. Ya kan, karena udah tahu. Aku jadi kayak ya Allah ya udah Bismillah. Oh ini yang cheating. Kan perannya saat waktu denger doang. Begitu Langsung coba peran lagi. Begitu sudah mereka mutusin lanjut, ya udah aku menjadi wedding planner lagi. Profesional lagi. Aku ya siapa lah aku lah untuk judge hal kayak gitu. Aduh. Aku juga tidak tahu kronologis detailnya seperti apa lah, latar belakangnya. Aku juga nggak mau nanya waktu itu. Maksudnya itu kan udah masuk ke ranah privacy lah. Kalau ada kayak gitu aku
cuman berperan sebagai wedding planner aja. Jadi Yang terpenting kan buat kamu kesepakatan di antara Betul, kedua betul. belah pihak dan juga kedua belah keluarga. betul. Jadi Itu aja ya. yang penting semuanya sudah mufakat, mau lanjut, ayo. Aku nggak mau sampai ada ketersiannya kalau tiba-tiba ada satu yang pressure atau nggak ada drama di hari hanya. Ada Alhamdulillah lancar, alhamdulillah lancar. Suasana berjalan lancar. Lancar banget outdoor dan cuaca pun mendukung waktu itu. Semua Semua happy. Alhamdulillah. Tamu-tamu happy, pengantinnya juga happy. Tapi agak deg-degan juga ya. Agak deg-degan ya. Baik lagi itu adalah ujian menuju pernikahan. Jadi semua pengantin itu ujiannya beda-beda. Kayak ibaratnya kayak kamu memilih dia menjadi pasangan hidup kamu seumur hidup. Insya Allah nggak mau memisahkan. Amin. Yakin nih dikasih tahu dulu nih begini loh. Oh iya sifatnya. juga sih. Iya kan? Iya juga. Siap gak dengan sosok ini for the rest of your life? Kalau siap, let's go. Tapi ada sisi bersyukurnya juga ya. Iya. Karena dikasih taunya tuh before acara ya. Kalau amit-amit Iya. setelah wedding juga Nah, tiba-tiba Itu aku no comment karena aku hanya di hire sampai hari H saja. Oke deh, luar biasa sekali, seru banget ya kita kalau ngomongin tentang wedding core ya, kehuru-haraan yang terjadi nih bersama dengan Lisa Enko. Nah, untuk menutup perjumpaan ya, perbincangan kita kali ini di episode wedding core ini, kira-kira aku mau minta kesimpulan nih dari Mbak Lisa terkait diskusi kita tadi. Intinya kalau dalam wedding preparation itu komunikasi itu penting. Komunikasi baik dari calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-lakinya, komunikasi dengan orang tua masing-masing, komunikasi antar keluarga, dan komunikasi dengan vendor. Nah, Itu adalah kuncinya. Jadi biasanya kehuru-haraan itu terjadi dasarnya itu adalah miskom. oke. Sebetulnya Iya. mostly itu miskom. Sebenarnya hanya kurang disampaikan saja, kurang diedukasi. Sebetulnya sih itu aja. Jadi kuncinya kalau emang bener-bener mau lancar, jangan pernah capek untuk cerita, jangan pernah capek untuk update. Jangan merasa nggak enak. Iya, jangan pernah capek untuk bertanya. Ya jadi kayak ya sudah gitu, karena masalahnya menikah itu kan tidak hanya menikahkan si pengantin ya, Kedua insan. iya, tapi ini menikahkan kedua belah pihak keluarga yang akan banyak sekali ekstra Betul. di sekeliling preparation itu. Dua kepala aja udah beda ya kan. Iya. Gimana dua keluarga itu ada Iya. berapa kepala ya. Nah, jadi kuncinya adalah komunikasi. Itu Kuncinya komunikasi paling penting. paling penting. Oke, thank you banget Mbak Lisa for today. Luar biasa ya kita membicarakan hal-hal yang tidak terduga yang sering terjadi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan untuk main-main ke Wedding Podcast. Oke, terima kasih untuk Naomi Catering, A Studio, dan A Story Fotografi yang sudah turut serta membantu di acara hari ini. Sampai ketemu lagi di segmen Odading selanjutnya. Bye! Wedding Podcast.